Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita di hari ini. Dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, pemerhati Prosalina, senang sekali memang di hari ini, hari yang berbahagia ini, kita bisa kembali lagi bersama di acara kesayangan Dia Paris, Dialog Pakar Islam. Tapi untuk kali ini ada sedikit format yang berbeda, karena pemerhati Prosalina selain bisa simak ya melalui 101.3 Prosalina FM, nah sekarang Anda juga bisa simak secara langsung juga melalui YouTube ya di channel Prosalina Radio. Dan kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA, yang tentu sudah tidak asing lagi buat Anda yang selalu setia di Prosalina FM. Ya, dan beliau adalah pembina komunitas pengusaha Muslim Indonesia, serta dosen STD Imam Syafi'i Jember dan juga S3 di Islamic University of Madinah. Ya, kita akan banyak berbincang tentang ekonomi syariah tentunya, dan sesuai dengan tema kita di hari ini tentang Islam, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa acara kita ini didukung sepenuhnya oleh Grand Amani. Ini menjadi pilihan terbaik ya untuk investasi terbaik di lokasi strategis di area kota Jember. Nah, Grand Amani ini memberikan konsep syariah tanpa riba, tanpa bank, juga tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa akad batil, dan selain itu juga bebas SHM atas nama, milik pembeli, pajak, biaya notaris, dan bebas biaya balik nama. Nah, Grand Amani ini hadir dengan menggabungkan konsep hunian Islami, Muslim Ideal Living, dan juga hunian modern. Rumah yang nyaman dengan fasilitas lengkap, ya, one gate system, juga post security, musola, stand komplek hunian, juga jalan paving, jalan lebar 8 meter, saluran air, penerangan jalan umum, free desain rumah, ya, dan juga banyak kelebihan yang lainnya untuk Anda. Grand Amani ada di beberapa lokasi, jadi di Grand Amani Srikoyo, ini akses mudah dekat dengan rumah sakit Dr. Subandi, juga Samsat Subandi, kampus UNED, alun-alun Jember. Tersedia 33 unit kafling yang pemerhati bisa dapatkan mulai harga Rp72 juta saja. Sedangkan untuk di kawasan kampus, pemerhati juga bisa mendapatkan pilihan kafling siap bangun di Grand Amani Kaliurang, ya, tersedia 23 unit mulai harga Rp82,5 juta saja. Nah, untuk info lengkap Anda bisa hubungi ya Kiki di 081 130 1016. Grand Amani, Muslim Ideal, investasi berkah menguntungkan. Ya, itu sedikit informasi bagus untuk Anda pemerhati Prosalina mungkin sedang mencari hunian pada saat ini. Tapi sebetulnya apa sih yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin membeli properti ataupun hunian, ya, baik itu rumah ataupun tanah kafling? Baik, kita akan segera tanyakan saja kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Rizal. Alhamdulillah. Mas Rizal sehat ya? Alhamdulillah. Iya Ustadz, ini berkaitan dengan kalau kita ingin mendapatkan kafling ataupun mungkin hunian Ustadz ya. Kalau yang paling penting itu yang harus diperhatikan oleh calon pembeli ini apa Ustadz? Ya, Mas Rizal, beli perumahan dan yang lain itu sebetulnya sama ya konsepnya atau hukumnya sama dengan beli kendaraan, beli pakaian. Ya, paling utama pertama adalah kepastian objek barang. Jadi kalau kita beli mobil, ya mobilnya sudah ada, kriterianya jelas, laju pun demikian, ukurannya jelas, warnanya, bahannya sudah jelas. Kaitannya dengan kapling ataupun perumahan, maka kepastian barang, yaitu kalau kapling ya, asetnya sudah dikapling, tanahnya sudah dikapling, kemudian kepastian kapling itu ditandai dengan adanya set plan yang sudah diresmikan oleh dinas terkait. Karena kalau set plan-nya belum diresmikan, maka masih ada potensi direvisi ukuran dan posisi letaknya. Kemudian yang kedua adalah kalau itu sudah dalam bentuk properti bangunan, maka ya ukuran bangunannya pasti, kemudian kualitas bangunan,
gambar desain rumahnya, posisi berapa kamar, kamar yang ada di mana saja itu juga sudah pasti ya. Dan saya menekankan bagi rekan-rekan atau para pemerhati yang ingin membeli properti, pastikan bahwa semua dokumen itu sudah ada, dokumen kepemilikan tanah, kemudian set plan kaplingan, kemudian juga IMB, terus kemudian kualitas bangunan atau desain rumah itu pastikan. Kenapa? Karena tentu rumah ini seperti dalam hadis dikatakan asyukmu ingkana bi syai'in fatitnatain. Sial itu kalau memang ada, sial dalam hidup itu kata Nabi, itu ada di dua, istri dan rumah. Kenapa? Kalau tidak cocok sama istri, sepanjang hidup tidak akan cocok terus. Kan susah. Mau diceraikan, berat. Tidak diceraikan kok cekcok terus. Rumah pun gitu. Kalau sudah rumah tidak cocok, desainnya tidak enak, ukurannya kecil, sudah terlanjur beli, mau beli lagi, uangnya berat, tidak beli lagi kok tidak enak dihuni gitu. Ini sungguh satu keputusan yang sangat ya fatal akibatnya gitu Mas Riza. Sehingga harus dipikirkan baik-baik. Kepada poin tadi yang pertama adalah kepastian tentang adanya set plan, kemudian fisik bangunan yang sudah ada, dan idealnya kalau pengembang itu profesional dia sudah akan membangun rumah percontohan, sehingga rumah percontohan kan menjadi acuan mutu kualitas bangunan. Ya, silakan datangi terlebih dahulu rumah percontohannya seperti apa, berkualitas atau tidak. Kalau tidak berkualitas ya jangan dibeli. Kalau nanti itu sudah ada rumah percontohannya, itu dijadikan sebagai referensi. Kalau suatu saat nanti rumahnya dibeli ternyata berbeda antara rumah contoh dengan rumah yang dibeli, maka bisa komplain saja. Itu maksudnya. Jadi dua hal Ustaz ya. Iya. Tentang kepastian itu yang paling penting. Yang penting dalam masalah tadi kepastian fisik yang dibeli, set plan sudah ada, ditandai dengan adanya set plan. Terus kalau ada bangunan berarti harus ada IMB-nya. Jadi harus legal. Kita membeli, jangan sampai seperti beli mobil tidak ada BPKB-nya Mas Riza. Ini beli rumah tidak ada IMB-nya kan bermasalah itu. Ya kalau istilah dulu mungkin beli kucing dalam karung Ustaz ya. Jadi nggak tahu bentuknya gimana. Betul. Ya udah terjadi jual beli gitu ya. Betul. Ya baik, itu pengantar kita sedikit ya di awal. Tapi sebetulnya untuk kali ini kita akan coba memperbincangkan tentang Islam, kewirausahaan dan juga ekonomi kreatif ya. Dan mungkin Ustadz bisa menggambarkan ini kira-kira bagaimana sih ekonomi Islam di zaman Rasulullah itu Ustadz? Baik, Mas Riza. Ada banyak kejadian dalam kehidupan Nabi Mas Riza yang itu sebenarnya adalah sebuah inspirasi bagi para pelaku usaha Muslim. Nabi SAW diutus di Mekah oleh orang Quraisy diembargo baik secara fisik, kekuatan militer ataupun secara ekonomi. Di akhir fase Mekah, Nabi diembargo selama 3 tahun, diembargo ekonomi. Tidak boleh ada yang berdagang dengan Nabi dan seluruh orang Islam. Dan juga semua orang yang mensupport Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib diembargo. Tidak ada yang boleh menikah dengan mereka, tidak boleh ada yang membeli atau menjual produk, sehingga Nabi beserta para sahabat kelaparan. Sampai dikisahkan saat bin Abi Waqqas itu suatu malam karena saking laparnya keluar dari rumahnya, menemukan beliau buang air kecil ya. Ketika buang air kecil di tengah malam yang gelap itu dia mendengar air kencingnya beliau itu menjatuhi sesuatu yang ketika dia periksa ternyata adalah kulit onta kering. Saking laparnya, kulit onta kering yang sudah beliau kencingi itu dibasuh, dicuci, kemudian dibakar dan kemudian ditumbuk, kemudian beliau makan. Dan itu kata beliau selama 3 hari 3 malam beliau bertahan hidup dengan itu. Saking embargo ekonomi luar biasa. Nah, pengalaman pahit Nabi SAW ini tidak pernah terlupakan karena itu begitu berat embargo itu. Sehingga ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, salah satu poin pertama yang beliau benahi adalah stabilitas ekonomi Mas Riza. Ketika Nabi di Madinah, beliau mendapatkan penduduk Madinah seutuhnya sangat bergantung dengan sumber air milik orang Yahudi yang dikenal dengan Bi'ru Rumah, sumur rumah namanya dikenalnya. Ini adalah satu kondisi yang sangat berbahaya. Kalau suatu saat
terjadi gesekan dengan Yahudi, diembargo air, apa yang akan terjadi? Kalau makanan orang masih bisa bertahan dengan makan dedaunan, makan apa saja, tetapi air tidak ada pengganti air, Mas Riza. Tidak bisa makan debu tambah haus gitu kan. Maka Nabi segera mengurai kebuntuan ini, kondisi yang sangat kritis ini. Dia memotivasi para siapa yang bisa membeli sumur rumah dan kemudian mewakafkan kepada kaum muslimin, maka Allah akan siapkan untuknya sumur dan ladang di surga yang serupa dengan yang telah dia wakafkan tersebut. Ini satu motivasi bagi kita bahwa ternyata ekonomi itu penting. Di awal hijrah Nabi bukan hanya prioritas pada bangun masjid, bukan hanya prioritas pada mengajarkan sholat, tidak. Tetapi ternyata Nabi juga memberikan porsi yang sangat besar untuk adanya kemandirian ekonomi. Nah, kasus kedua yang bisa kita ungkap di kesempatan ini, Mas Reza. Penduduk Mekah, Muhajirin, itu kan mereka basicnya pedagang, trading. Allah kisahkan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafi miltas syita'i wasayf. Orang Quraisy itu punya tradisi berdagang ke negeri Syam dan berdagang ke negeri Yaman. Di musim panas mereka ke Syam, Palestina dan sekitarnya. Di musim dingin mereka berdagang ke Yaman yang relatif panas dibanding kalau ke Syam musim dingin mereka tidak mampu, dingin sekali maksudnya. Itu kebiasaan hidup orang Quraisy. Mereka adalah para pedagang. Ketika di Madinah itu adalah negeri agraris, pertanian, kurma, anggur dan yang lainnya. Sehingga terjadi kesenjangan. Skill yang mereka miliki adalah berdagang, sedangkan peluang ekonomi yang tersedia kali itu di Madinah adalah pertanian. Mereka kalau harus bertani tidak punya skill, tetapi mereka harus bertani dulu. Semula orang-orang Ansor berpikir praktis. Ya Rasulullah, kita bagi dua saja ladang kita, separuh untuk saudara-saudara kita Muhajirin, separuh untuk kami. Nabi menganggap ini solusi yang sama saja bunuh diri, memperburuk kondisi. Dengan hasil panen yang saat itu dimiliki oleh orang Ansor, orang Muslimin saja, belum mencukupi untuk kebutuhan Ansor dan Muhajirin yang datang. Apalagi kalau separuhnya dikelola Muhajirin yang tidak punya skill, maka akan semakin terpuruk, Mas Riza. Maka Nabi memberikan solusi. Solusinya adalah Muhajirin makan kerja dengan cara bekerja di ladang orang Ansor di bawah pengawasan, di bawah bimbingan Ansor dengan berbagi hasil, dengan konsep mudharabah, bagi hasil ya, bukan upah. Karena kalau upah Ansor berat, harus mengupah sekian banyak. Tetapi ketika berbagi hasil, maka upahnya itu akan dikasihkan kapan? Bagi hasil ketika sudah panen, dan itu yang dilakukan Nabi. Sehingga dengan satu solusi ini Nabi memecahkan dua masalah, pengangguran dan kebutuhan akan makan yang saat waktu itu. Kedua adalah pengembangan skill, potensi orang Muhajirin. Sehingga ketika selang berapa tahun terjadi peperangan dengan Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang mereka semua akhirnya terusir dari kota Madinah. Maka di Madinah terjadi ledakan lahan pertanian, sedangkan jumlah penduduk berkurang, Mas Riza. Karena 3 kabilah besar diusir dari Madinah. Logikanya harusnya terjadi krisis ekonomi, produksi melimpah, konsumen tidak ada. Harusnya terjadi krisis, barang murah, deflasi, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Di Madinah sudah terdapat saudagar-saudagar andal, yaitu semisal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, yang mereka handal sebagai pedagang, sehingga produksi yang melimpah itu dapat diselesaikan problematikanya dengan adanya para saudagar-saudagar yang kreatif, saudagar-saudagar yang inovatif, saudagar yang memiliki ketangguhan dalam berdagang, sehingga produksi yang melimpah akhirnya bisa didistribusikan, tidak terjadi penyusutan nilai barang, sehingga dalam waktu yang singkat orang semisal Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam bisa segera kaya raya, karena mereka punya basis produksi besar. Kalau bagi pedagang, Mas Riza, tidak akan kehabisan akal untuk jualan, sehingga dalam waktu singkat mereka itu bisa kaya raya, bisa kaya raya.
Ya, yang tadi saudara-saudara yang maksudnya punya skill seperti itu memang asli orang Madinah atau Itu muhajirin? orang muhajirin. Muhajirin, ya? Orang muhajirin. Sedangkan orang Ansar itu rata-rata petani. Basicnya petani gitu. Sehingga ketika terjadi semula Nabi memberikan, ya ini bagian yang harus kita garis bawah Mas Riza, bahwa dalam kehidupan kita itu harus bisa move on, harus bisa beradaptasi dengan kondisi real. Muhajirin ketika mereka berpindah dari Mekah ke Madinah dengan background penduduk Madinah yang agraris, Nabi memerintahkan mereka untuk move on. Ya agraris, jangan mengatakan lu saya pedagang, saya tidak bisa bercocok tanam, enggak, harus adaptasi, harus mengupgrade skill. Bagaimana? Ya magang kerja. Padahal mereka di Mekah, saya bangsawan, saya konglomerat, saya ya tidak apa-apa latihan bertani. Tapi kan sesaat itu. Ketika mereka sudah punya skill baru, skill lama tidak hilang. Ketika mereka sudah bisa survive, bertahan hidup, mereka bisa menggunakan dua skill itu. Sehingga orang seperti Abu Bakar punya ladang yang luas dan dia juga seorang pedagang. Utsman bin Affan punya ladang yang luas, dia seorang pedagang. Sehingga pada diri para sahabat, terutama muhajirin, terdapat dua skill baru sekarang. Ada dua skill yang luar biasa ya, keahlian bercocok tanam dan juga keahlian berdagang. Sehingga dalam waktu singkat banyak konglomerat para sahabat. Dikisahkan misalnya Zubair bin Awam itu ketika meninggal dunia, Mas Riza, itu istri beliau 4 orang, bukan satu seperti kita ya, 4 orang istrinya. Istri 4 orang itu, Zubair ketika meninggal dunia, hutangnya itu 2.000 dinar. 2.000 itu berarti 2 juta dinar. Itu sudah dikeluarkan, sudah dibayar. Kemudian beliau masih berwasiat sepertiga hartanya diwasiatkan kepada orang-orang fuqara dan yang lainnya. Itu pun sudah dibayarkan. Tiba saatnya bagi waris. Masing-masing istrinya itu kan, istri itu pembagiannya cuma dapat 1/8, Mas Riza, karena sahabat Zubair bin Awam punya anak, sehingga bagian istrinya itu adalah 1/8. 1/8 dibagi 4 orang. Itu masing-masing orang dari istri Zubair bin Awam itu mendapatkan bagian 80 juta dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4. Berarti kan 4 gram 1/4 dikali 80 juta, berapa kintal Mas Riza? Emas. Kekayaan yang luar biasa itu. Itu terjadi dalam waktu yang singkat. Karena fase Az-Zubair membangun kerajaan bisnisnya itu adalah sejak beliau hijrah ke Madinah. Karena kekayaan dia di Mekah, beliau tinggalkan, dirampas oleh Quraisy gitu. Dalam waktu yang singkat beliau bisa menjadi kaya raya. Karena skill pertaniannya punya, skill perdagangannya memang jagoan di orang Quraisy ya gitu. Jadi kreativitas dan kemudian kemauan untuk mengupgrade skill kita ini penting ya, terutama kita di saat ini ketika ada perubahan perilaku ya. Bukan pandemi, Mas Riza, perdagangan sekarang yang semula dari offline menjadi online, ini dibutuhkan skill baru. Belum lagi sekarang musim pandemi, bertambah lagi kondisi perdagangan itu harus berubah. Kalau dulu kita bisa berinteraksi langsung, sekarang berinteraksi langsung itu mikir-mikir, Mas Riza. Mau ke pasar pun mikir gitu. Nah ini perlu skill baru yang kita upgrade. Nah itu ya, pemerhati persalinan. Jadi sebetulnya di zaman Rasulullah ini sudah banyak hal-hal yang bisa menjadi pelajaran kita ketika ada perubahan-perubahan perilaku tadi yang disampaikan Ustadz. Ya mungkin salah satunya dengan kondisi perdagangan yang agak berubah, cara jual belinya juga ditambah dengan suasana atau ya kondisi pandemi seperti saat ini yang membuat orang enggan untuk bertemu langsung dan yang lain-lain.